Halo, perkenalkan nama saya Fahmi Maulana dari Pendidikan Sosiologi Angkatan 2019 kelas A. Di video ini sebagai jawaban dari pertanyaan UTS, bagaimana pembangunan manusia diselenggarakan berdasarkan perspektif Pancasila dari mata kuliah Pendidikan Pancasila di Universitas Pendidikan Indonesia. Kedua, Joko Widodo memfokuskan pembangunan Indonesia di sektor sumber daya manusia. Beliau sadar bahwa pembangunan fasilitas yang berkualitas pun tidak akan berjalan dengan bagus jika tidak diiringi dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Banyak opini publik tentang fokus pembangunan manusia dan fasilitas hanya di kota-kota tertentu di Indonesia, seperti Jakarta sebagai ibu kota Indonesia atau beberapa kota-kota tertentu di Jawa Barat. Nah, salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah-masalah tersebut adalah dengan memindahkan ibu kota baru di Kalimantan, dengan harapan bahwa dengan letak yang strategis atau berada di tengah-tengah tersebut mampu mendistribusikan proyek perkembangan fasilitas ataupun pembangunan secara lebih merata hingga ke pulau-pulau yang jauh dari Pulau Jawa seperti Papua atau NTT. Diharapkan pulau-pulau tersebut mendapatkan distribusi yang sama rata seperti yang didapatkan oleh Pulau Jawa. Masalah pendistribusian yang tidak merata tersebut menjadi ancaman tersendiri untuk Indonesia loh. Nah, berdasarkan hasil survei, masalah-masalah tersebut menyebabkan ketidakadilan atau bisa menimbulkan lebih jauh lagi yaitu kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial yang dirasakan oleh masyarakat Papua terhadap pembangunan yang tidak merata tersebut menyebabkan ketidakpercayaan sehingga banyak sekali kejadian gerakan separatis berada di daerah setempat. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, Jokowi mencoba mengembangkan Indeks Pembangunan Manusia Masyarakat di Papua atau IPM. Nah, IPM sendiri terdiri dari 3, adalah pendidikan yang berkualitas, harapan hidup, dan yang terakhir adalah jumlah pengeluaran masyarakat per tahun. Nah, jika dilihat lagi, Biro Pusat Statistik atau BPS menyatakan bahwa jumlah tertinggi pengeluaran di Indonesia adalah di Provinsi Riau, sedangkan terendah berada di Papua sendiri. Ada apa dengan ini? Nah, untuk mengatasi hal tersebut, Joko Widodo mencoba untuk mengembangkan potensi lokal di sana, yaitu dengan ekonomi lokal seperti perdagangan. Indonesia dan Joko Widodo berhasil mendongkrak perekonomian di Papua menjadi lebih baik lagi. Dilihat dari data survei BPS menyebutkan pada tahun 2015 sekitar 57 indeks menjadi 60 di tahun 2018, dan di Papua Barat dari 61 menjadi 54 di 2018. Tentunya hal ini bisa dikatakan cukup membanggakan karena di provinsi Indonesia sendiri Jokowi mengatakan bahwa tidak ada lagi yang di bawah sedang atau normal. Nah, untuk kisaran sedang sendiri itu di atas dari 60 IPM. Pidato kenegaraan di ruang sidang paripurna MPR Republik Indonesia, Joko Widodo menyebutkan bahwa terjadi peningkatan indeks pembangunan manusia di Indonesia yang bermula 69,55 di tahun 2015 menjadi 71,39 di tahun 2018. Tentunya hal ini menjadi kebanggaan sendiri karena 70 ke atas tersebut bisa dikatakan tinggi IPM Indonesia. Potensi negara Indonesia sendiri, Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia menjadi nomor
urutan keempat dengan jumlah warga negara terbanyak dan usia produktif menjadi potensi sendiri akan kemajuan Indonesia yang bisa dikembangkan. Nah, belum lagi dilihat dari dampak pendistribusian ekonomi atau pembangunan manusia yang tidak merata, menyebabkan konflik, kecemburuan, bahkan mengancam desintegrasi sendiri. Nah, hal ini penting sekali untuk menerapkan nilai kelima dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak peduli dari mana asalnya, etniknya, sukunya, kebijakan sendiri haruslah mencakup seluruh warga negara tanpa pandang bulu. Tujuan dari negara Indonesia sendiri bisa tercapai dengan diiringinya sumber daya manusia yang berkualitas,